Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang trigonometri ya, penerapan trigonometri, yaitu tentang aturan kosinus dan aturan sinus dalam menghitung keliling dan luas segi banyak. Nah, yang nanti kita bahas adalah cara menghitung keliling dan luas segi 12. Nah, bagaimana cara penggunaan aturan kosinus dan aturan sinus dalam menghitung luas ya? Oke, sekarang coba perhatikan dulu soalnya ya. Nah, misalkan ini, saya punya bangun segi 12 beraturan ya. Nah, di mana diameternya ini adalah 24 cm. Nah, hitunglah keliling dan luas segi 12 ini. Oke ya. Nah, perlu kita cermati dulu ya. Kalau kita mempunyai soal model ini ya, berarti harus kita buat dulu ya. Buat seperti ini dulu, kita gambar, kita gunakan apa ya? Diagonal-diagonalnya ya. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini ya. Kan segi 12. Nah, berarti kita akan menentukan segitiga-segitiga di dalam segi 12 tersebut. Nah, yang perlu dicermati lagi ya, ketika kita mempunyai diameter 24, berarti kita bisa membuatnya seperti ini, maka kita peroleh ini. Segitiga-segitiga ini kan sama kaki ya. Nah, sudut pusat kalau segi 12, berarti kan kalau lingkaran penuh ini kan sebesar 360, gitu ya. Berarti kalau kita bagi 12, maka di setiap sudut ini, sudut pusat ini ya, pada segitiga ini, itu sebesar berapa? 360 kita bagi 12, yaitu hasilnya 30 derajat. Nah, kalau diameternya tadi 24, gitu ya, berarti apa? Berarti setiap sisi ini, pada segitiga ini, gitu ya, yang sama kaki ini, itu panjangnya separuhnya, berarti 12 cm. Nah, nanti kita hitung cara menentukan panjang AB menggunakan aturan kosinus. Nah, perlu kita cermati dulu, kalau kita mencari keliling ya. Kalau kita mencari keliling, berarti kan ini segi 12 beraturan, berarti kan sama panjang ya. Nah, berarti rumusnya adalah 12 dikali isi, gitu ya. Berarti kalau kita hitung itu sama dengan 12 dikali AB, itu kan keliling. Kemudian kalau luas, itu gampang ya, itu 12 dikali luas segitiga ini, AOB. Nah, yang paling dasar kita harus tahu dulu berapa luas segitiga AOB. Nanti kita kalikan 12. Intinya gitu ya. Nah, gimana penggunaan aturan kosinus dan aturan sinusnya? Nah, coba kita cermati lagi ini. Kita tadi kan punya ini ya, segitiga ini ya. Nah, misalkan kalau kita punya segitiga ini, kita gambarkan dengan segitiga sembarang dengan sudut pusat alfa gitu ya. Dimana sisinya ada OB, ada OA gitu ya, dan AB ya. Dimana kita mencari AB ya. Nah, itu kita gunakan aturan kosinusnya itu seperti ini. Ingat ya rumusnya ya, AB itu sama dengan apa? Akar dari OA kuadrat ditambah OB kuadrat dikurangi 2 kali OA kali OB dikalikan cos sudut yang mengapit. Gitu ya, sisi yang mengapit. Berarti kalau diketahui alfanya di sini, berarti kalau kita mencari AB itu sama dengan akar dari OA kuadrat ditambah OB kuadrat dikurangi 2 dikali OA OB cos alfa. Itu ya, aturan kosinus ya. Nah, kalau mencari luasnya apa? Kita gunakan sinus ya. Ingat rumus sinusnya, luas segitiga AOB itu sama dengan kalau yang diketahui sisi-sisinya dan sudut yang diapit ini ya, itu setengah dikali OA kali OB kali sin alfa. Itu ya, ingat rumus ini ya. Nah, sekarang coba kita terapkan dalam menghitung luas segi N tadi. Gitu ya. Nah, setelah kita buat seperti ini, berarti kita cari dulu apa? Panjang AB untuk mencari kelilingnya dulu. Kita bahas kelilingnya dulu, berarti langkah pertama kita cari AB. Nah, ingat rumus AB sebetulnya dasarnya seperti ini ya. AB kuadrat itu sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat dikurangi 2 OA OB cos 30. Kalau ini diketahui 30 ya. Nah, berarti kalau kita mencari AB, kita akar aja. Akar dari OA kuadrat ditambah OB kuadrat dikurangi 2 dikali, maaf ini OA ya, OA kali OB cos 30. Oke ya. Maaf, ini saya ganti dulu. Ini OA ya. Oke, kita ganti dulu OA gitu. Oke, sekarang kita masukkan aja angkanya, gitu ya. Kita masukkan angkanya, OA tadi berapa?
12, OB 12. Nah, sekarang kita masukkan 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat gitu ya, dikurangi 2 dikali 12 dikali 12 kali setengah akar 3. 130 kan setengah akar 3 ya. Nah, kalau kita hitung itu menjadi 114 ditambah 114. Ini kan 2 dengan setengah, coret bisa ya, dari 1 ya. Itu menjadi 12 kali 12 sama dengan 144. Kemudian dikalikan akar 3. Nah, sekarang ini kita jumlahkan dulu. 144 ditambah 144 kan 288 ya. Dikurangi 144 akar 3. Oke, kita gunakan sifat distributif. Ini 144-nya keluar ya. Ini menjadi 144 dikali 2 dikurangi akar 3. Nah, kita tahu bahwa akar 144 itu kan 12. Nah, sehingga menjadi berapa? Kita keluarkan 144, kita keluarkan menjadi 12 dikali akar dari 2 dikurangi akar 3. Itu kan panjang AB ya. Nah, karena kalau kelilingnya, kita tadi ingat keliling itu sama dengan 12 dikali AB. Sehingga menjadi 12 dikali 12 akar 2 dikurangi akar 3. Nah, 12 dikali 12 itu kan 144 ya. Berarti kita peroleh 144 akar 2 dikurangi akar 3. Oke ya. Nah, jadi kita peroleh keliling bangun segi 12 itu adalah 144 akar 2 dikurangi akar 3 cm. Itu ya. Mudah ya untuk ini ya. Nah, sekarang coba kalau kita cari luas. Nah, tadi luas itu kan rumusnya 12 dikali luas segitiga ini ya. Nah, berarti kita cari dulu luas segitiga. Luas segitiga AOB itu kan dirumuskan dengan setengah dikali OA dikali OB dikali sin 30. Sekarang kita masukkan setengah dikali 12 dikali 12 dikali setengah gitu ya. Oke, kita main coret-coret dulu. Kita sama-sama bagi 2, dapatnya 6 untuk yang 12. Ini sama juga ya. Kita bagi 12. Maaf, kita bagi 2, hasilnya 6 ya. Sehingga kita peroleh 6 kali 6. Dan kita peroleh 36. Jadi untuk luas segitiga ini, itu adalah 36. Gitu ya. Nah, sekarang kalau luas secara keseluruhan, itu kan tadi 12 dikali luas segitiga AOB ya. Nah, berarti 12 dikali 36. Hasilnya adalah 432 cm persegi. Gitu ya. Paham ya untuk ini ya. Nah, jadi secara keseluruhan, kesimpulan dari segi 12 ini, kita peroleh kelilingnya itu adalah 144 akar dari 2 dikurangi akar 3, gitu ya. Dan luasnya adalah 432 cm persegi. Itu ya, mudah ya. Ya, demikianlah tutorial tentang penggunaan aturan kosinus dan aturan sinus dalam menghitung luas segi 12. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.